Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taufik Hidayah. Di sini kita akan melanjutkan soal ulangan tengah semester pemrograman orientasi objek satu. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2, di mana soalnya sebuah perusahaan penyewaan alat berat akan melakukan proses untuk menghitung biaya sewa dari nasabah mereka. Adapun layout dari programnya sebagai berikut dengan poin 40. Di sini ada transaksi sewa alat, di mana input nama nasabahnya, input kode alat, input lama sewa, nama alat, tarif per jam, total tarif dan potongan. Di mana jika kita masukkan kode alat 01, yang keluar akan nama alatnya yang ini dan tarif per jamnya segini. Dan begitu seterusnya. Dan input lama sewanya berapa jam. Kemudian yang keluar nanti kode inputnya 01, alamatnya yang tadi, tarif per jam yang tadi. Dan untuk mencari total tarifnya, di sini ada keterangannya. Total tarif didapatkan dari tarif per jam kali lama sewa. Berarti dari total tarif per jam dikali lama sewa. Dan untuk potongannya, untuk kode alat 01 atau 02, berarti 01 atau 02 kita pilih dengan lama sewa lebih dari 10 jam. Berarti jika lama sewanya lebih dari 10 jam, contohnya seperti 11 jam, 12 jam ke atas, 10 jam ke atas. Kalau 10 jam pas berarti nggak dapat. Berarti jika 10 jam ke atas akan diberikan potongan sebesar 5% dari total tarif. Berarti jika itu 10 jam ke atas, berarti kalau 10 jam ke bawah atau sama dengan 10 berarti tidak mendapatkan potongan 5%. Potongan 5%. Berarti di sini kita tambah lagi total biaya, untuk di mana total biaya itu total tarif dikurang potongan nanti. Jadi hasilnya total biaya. Nah, langsung saja kita masuk ke kelas diagramnya. Oke, kelas diagram nomor 2. Jadi di sini sama aja kayak kelas diagram nomor 1. Paling nanti nambah di bagian info datanya sama proses OPP-nya. Kemudian pertama kita kasih nama dulu. Dikasih nama dulu kelasnya, namanya kelas UTS nomor 2. Kemudian insert lagi. Nah, di sini kita tambahkan teks, masukkan datanya. Di sini ada datanya bertipe string untuk nama nasabah dan nama alat. Kemudian kode alat, tarif per jam, lama sewa itu integer. Kemudian total tarif, potongan sama total biaya. Nanti kita kasih double. Jadi di sini pertama string. String untuk NN untuk nama nasabah, kemudian NA untuk nama alat. Kemudian di sini kita kasih integer. In berarti kode alat, tarif per jam KA untuk kode alat, TP untuk tarif per jam, dan lama sewa untuk LS. Terus kita masuk ke bagian double. Di sini kita double berarti total tarif untuk TT, kemudian potongan untuk P, kemudian total biaya untuk TB. Nah, di sini berarti kita insert, kita tambahkan lagi untuk buat kelasnya. Kita add, ini kita ke di sini nih. Berarti desainnya berarti sama dengan yang ini. Untuk input datanya berarti input data, kemudian proses kodenya. Nanti kita masukkan kode jika 01 ini, nanti keluar yang ini, tarifnya ini. Berarti kemudian proses total tarif, berarti total strip T strip atau T tarif. T tarif aja. Kemudian proses potongan kita besarkan lagi. Potongan. Selanjutnya untuk
proses total berarti T biaya untuk nanti ini. Kan ini baru potongan aja nih, kasih rumusnya. Berarti di sini nanti cuman 5%-an aja dari total tarif. Berarti kan nanti total biayanya belum. Jadi kita tambahin aja total biaya. Di sini total biaya. Oke. Kemudian kita masukkan, berarti untuk memanggil semuanya ini kita kasih nama sewa aja. Terus jangan lupa kasih tanda panah. Oke. Ini terlalu nah, ini untuk kelas diagram soal nomor 2. Baik, langsung saja kita masuk ke coding programnya dengan aplikasi Apache NetBeans. Baik, selanjutnya kita masuk ke coding program soal nomor 2. Nah, ini kita singkatkan, kita masuk ke aplikasi Apache NetBeans-nya. Sini yang kita buat tadi UTS nomor 1 kita buat ke UTS nomor 2. Oke, UTS nomor 2 untuk nama kelasnya yang ini. Oke, kita hapus, ini public ya. Nah, oke. Sama kayak seperti soal nomor 1, kita buat dulu import Java data inputnya sama untuk membuat OOP-nya. Kita import stream sama import Java IO exception. Oke. Kita save. Nah, ini public class udah kita buat UTS nomor 2. Kita lanjut saja masuk ke bagian penginputan datanya. String NN dan NA, terus integer KA, TP dan LS. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian double, TT, P dan TB. Oke, ini kita ubah dulu. Ini double. Oke. Datanya udah kita buat, kita masuk ke bagian membuat kelas OOP-nya. Yang pertama yaitu OOP untuk input data, public void input data. Oke, di sini kita buat throw, exception-nya jangan lupa untuk membuat kelas OOP-nya. Di sini kita buat dulu data, input stream sama kayak di soal nomor 1, bukan input stream, kita buat namanya input aja. Kemudian new, kemudian data input stream, ininya kita buat sistem mana ini? Tunggu, sistem. Nah, gini aja. Nah, sistem titik in, jangan lupa tutupnya. Kemudian kita langsung sistem out print. Di sini karena dia apa tadi, desain layarnya, kita lihat desain layarnya dulu. Di sini pertama buat judul transaksi sewa alat. Kita ininya kita copy, kita paste. Sini kita ubah menjadi input nama nasabah, input nama nasabah. Oke, nama nasabah, di mana input nasabah adalah bertipe string, maka langsung saja kita buat input data input stream, langsung kita buat return, tidak perlu kita ubah ke angka atau integer. Nah, udah ini karena bertipe string kita buat aja seperti ini. Terus ini satu untuk input kode alatnya, dan ini untuk lama sewanya. Seperti ini lama sewa, di sini kode alat, kita save. Ini jangan lupa kita ubah ke KA kode alat, dan ini LS. Nah, di sini ada kesalahan, kita hapus dulu, kita ubah dulu tipe-nya menjadi integer
parse in. Nah, baru kita masukkan yang tadi input readline. Nah, ini kita copy aja, copy, paste. Nah, oke. Udah, input datanya udah selesai. Kelas input data, kita langsung ke kelas proses kode. Oke, kita lihat dulu desainnya seperti void proses kode. Seperti di sini kita buat throw exception, jangan lupa. Di sini kita untuk input kode, berarti kita menggunakan logika percabangan. Di sini kita menggunakan if, di mana jika kodenya 01 berarti KA dengan 01, maka yang keluar nanti NA, nama alatnya kita kasih di 2 karena bertipe string, eskavator mini PC 75. Nah, terus jika 01 maka tarif per jamnya TP 170. Ini 1700 17.000, ini 170. Nah, ini kita copy untuk nanti. Nah, ini else if. Kode selanjutnya KA02. Kita masukkan dengan kita copy, ubah ini kita hapus, PC-nya ganti 100. Nah, ini kita ubah jadi 165. Nah, NA-nya kita copy lagi. Else if kodenya KA sama dengan 03, kita buka, kita enter, kita paste, ini kita ubah jadi 200, ini kita ubah jadi 180. Oke, udah kita buat. Jika else berarti jika kodenya bukan 01, 02, 03, maka yang keluar nanti sistem out kode yang Anda masukkan salah. Udah, else if-nya udah. Nah, ini. Nah, di bagian sini kita masukkan sistem out print. Nah, di situ nama alat. Nah, kita tambah di sini NA-nya, terus kita buat copy. Kita paste nama alat, ini berarti TP tarif per jam. Kita buat sini namanya, kita ubah jadi tarif per jam. Oke, tarif per jam udah. Oke, kelas proses kodenya udah. Kita save. Kita buat selanjutnya OOP kelas total tarif. Berarti proses public. Nah, public void proses tarif throw exception, jangan lupa. Kemudian ini. Nah, kita kembali lagi ke sini. Berarti total tarif didapatkan dari tarif per jam kali lama sewa. Berarti cuman rumus aritmatikanya saja. Di sini kita buat TT sama dengan tarif per jam dikali lama sewa, TLS. Nah, kita buat sistem out-nya, sistem out print-nya di sini berarti total tarifnya sama dengan nanti ditambah TT. Ini total tarifnya udah kita buat, berarti kita langsung masuk ke kelas OOP yang proses potongan. Kita masuk, kita lihat lagi apanya. Desainnya public void proses potongan. Kita buat throw exception. Nah, sini kita menggunakan logika lagi. Ini dimana jika kode alatnya nih 01 atau 02 nih, dan jika dengan lama sewanya lebih dari 10 jam, berarti kalau kurang dari 10 jam tidak mendapatkan potongan. Maka di sini kita menggunakan logika
percabangan bersarang. Jadi kita menggunakan if KA01. Nah, di sini kita buat atau KA sama dengan 02. Nah, ini jangan lupa kita kasih lagi. Nah, kita buka kurung karena dia percabangan bersarang. Kita buka lagi logika percabangannya. Jika LS-nya nih besar dari 10, maka nanti dapatnya baru mendapatkan potongannya 5%. Dimana 5% kalau didesimalkan jadinya 0,05. Nah, dimana didapatnya karena dari 5% sama dengan 5/100. Jadi 5/100 sama 5 bagi 100 sama dengan 0,05. Nah, baru dikali dengan total tarif, berarti dikali dengan TT. Dan jika dia tidak besar dari 10, maka potongannya sama dengan 0. Tidak diberikan potongan. Kemudian ini juga, dan jika else nih, jika kode alatnya tidak 01 ataupun 02, maka potongannya juga diberikan 0, tidak diberikan potongan. Maka di sini keluarannya sistem out print diberikan potongannya di sini, berarti di sini ditambah P. Nah, kelas proses potongannya sudah kita buat. Kemudian kita buat kelas OOP bagian proses total biaya. Nah, kita buat public void proses DB biaya. Kita buat throw, buat kelasnya dulu, kelas OOP-nya. Nah, di sini kita cuma memasukkan rumus aritmatikanya saja. Berarti di sini TB sama dengan TT dikurang P. Nah, jadi kita buat pengeluarannya sistem out print. Di sini berarti total biaya. Nah, ditambah TB. Nah, udah dimasukkan, baru kita buat ini. Nih untuk memanggil, nah yang ini untuk memanggil semua kelas OPP yang telah kita buat tadi. Seperti soal nomor 1, UTS soal nomor 1 tadi. Nah, ini kita buat throw. Nah, ini exception-nya, jangan lupa. Nih, kita buat kelasnya berarti UTS nomor 2 nih. Nah, ya betul, kita buat namanya sewa ya di kelas diagram. Di sananya new. TS nomor 2 nih, jangan lupa tutup. Karena kita karena nama udah sewa nih, kita buat sewa aja sini. Kita panggil input data dulu yang pertama, kemudian sewa kita panggil lagi proses kode, kemudian kita panggil lagi nih proses total tarif dulu, baru sewa kita panggil prosesnya yang potongan, baru sewa yang terakhir proses total biaya. Codingannya udah siap, selesai, berarti tinggal kita run. Apakah ada yang salah? Ini tanda merah, tidak ada. Ini kita ubah ke bentuk switch. Ini katanya biar lebih mudah, kita pakai yang cabangan if aja karena dia lebih nampak. Kalau ini berbentuk tipe angka, kalau ini kan nanti dia enggak. Jadi kita lanjut aja, kita run shift F6, kita mau kecil aja. Shift F6 lagi nunggu, oke lagi nyala. Oke, kita lihat desainnya. Oke, nah ini transaksi sewa alat udah betul. Input nama nasabahnya Taufik Hidayah, kode alatnya 01, nama sewanya kita coba yang lebih dari 10 jam dulu, 12 jam. Nah, dia mendapatkan potongan. Ya, tarif per jamnya kan 170.000. Kita pakai kalkulator. Nih, 170.000. Nah, dikali 12. Hasil dapatnya 2.040.000. Nah, potongannya kan tadi 0,05.
dia mendapatkan 102.000. Berarti jika total biayanya berarti 2.400.000. Ini berarti ini 240 segini ya. Ya 2.400.000 dikurang 102.000. Nah, hasilnya 1,38. Nah, itu yang untuk lewat dari 10 jam. Coba kita lama sewanya kita buat kurang dari 10 jam. Seharusnya dia tidak dapat potongan. Sabar lagi nunggu. Nah. Kita persingkat aja, nama Taufik, kode alatnya 01, input lama sewanya coba ini buat 5. Nah, dia tidak mendapatkan potongan karena dia kurang dari 10 jam. Yang mendapatkan potongan cuma lebih dari 10 jam. Jika 10 jam dia juga nggak dapat. Nah, coba kita run lagi. Kita coba yang 10 jam, pasti dia tidak mendapatkan potongan. Sabar lagi loading kan. Buat nomor Taufik, kodenya 01, kita buat lamanya 10 jam. Nah, dia juga nggak mendapatkan potongan karena dia cuman yang diberikan potongannya cuma lama sewa lebih dari 10 jam. Nah, coba kita begitu juga dengan kode 02. Nah, kita tes aja lah ya. Kode 02 nya dan kita tes juga 03 nya. Nah, nih, Taufik keluar 02 nih. Input lamanya kita langsung ke apanya aja ya? Yang apanya berarti 12. Nah, ini namanya excavator PC100 sesuai harganya 165.000, total tarifnya ini dikali dengan yang ini. Berarti coba kita kali 165.000 dikali 165.000 dikali 12, hasilnya 1.980. Nah, potongannya 0,05, berarti 99.000. Oke, ini udah sesuai. Nah, kita coba. Berarti sama aja dengan 01 ya. Kalau kita 10 atau kurang dari 10 dia tidak dapat potongan. Berarti lanjut ke yang kode alat yang 03 berarti. Kode alat 03 berarti dia walaupun dia lebih dari apa nih, kita coba yang lebih dari 10 jam 15. Nah, dia tidak mendapatkan biaya karena yang mendapatkan biaya cuma di kode 01 dan 02. Dan jika itu melebihi 10 jam dan jika kurang dia tidak mendapat potongan. Ya, mungkin itu saja hasil codingannya dari soal nomor 2. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.